Di masa saat ini, sepertinya kita akan kesulitan melihat senyuman seseorang, dan bahkan kita lupa bagaimana jika seseorang itu marah, sebab semua ditutupi dengan masker. Beberapa dari kita mungkin sempat kesal kebebasan kita direnggut virus COVID-19. Belum lagi menyisakan tangisan air mata atas kepergian orang-orang yang kita cintai. Kehidupan manusia sempat terhenti, tidak ada mobilitas, yang ada penyekatan. Orang-orang mulai hilang harapan dan mulai saling menyalahkan. Sempat juga kita mengalami terganggunya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Saya punya pengalaman berharga di saat ibu saya kena COVID-19. Dan itu dikategorikan virus yang ganas, sebab hasil PCR-nya menunjuk angka 98, sekian persen. 5 Januari 2021 benar-benar pengalaman berharga bagi saya. Saya sebagai anak dan sebagai sosiolog. Di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, sebagai anak seorang pendeta dan sebagai sosiolog, saya diberikan tantangan yang bagi saya itu sangat sukar untuk dilakukan. Pertama, sebab saya dikelompokkan orang yang kelebihan imun atau singkatnya autoimun. Tubuh saya bisa menyerang diri sendiri jika itu dianggap berbahaya. Ada baiknya dan ada jeleknya. Baiknya, saya memiliki sistem kekebalan sendiri dan cepat pulih, serta tidak mudah sakit. Untuk bisa memiliki kesempurnaan autoimun, saya mencapainya setelah masuk usia 15 tahun. Sebelum itu tak terhitung banyaknya saya keluar masuk di rumah sakit. Dan bahkan badan saya dipanasi lampu 100 watt sebanyak 40 unit. Jika liburan sekolah tiba, paling lama 15 menit di Taripa atau 15 menit di Tentena. Apabila lebih dari itu, maka bibir saya hitam kebiru-biruan dan kembali lagi menggunakan 40 unit lampu 100 watt. Kondisi ini membuat banyak orang berpikir bahwa saya tidak akan masuk di usia 12 tahun. Beberapa lagi menganggap bahwa saya sulit untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Dan kalaupun bisa, maka hanya sampai di bangku sekolah kelas 2 SMP. Waktu terus bergulir, pikiran manusia berbeda dari pikiran Tuhan. Dan akhirnya saya kini berusia 40 tahun. Juga telah menyelesaikan pendidikan tertinggi, doktor. Bagi saya, itu adalah kemurahan Tuhan. Semua bisa terjadi hingga saat ini. Sehubungan dengan COVID-19, maka saya merupakan orang yang rentan. Karena kategorinya autoimun, saya tidak menyalahkan analisis medis. Pasti mereka memiliki pikiran yang sangat mendasar untuk mengatakan atau bisa memberi pernyataan seperti itu. Selama di ICU menjaga ibu, saya seorang diri. Ayah saya menderita penyakit gula dan jantung. Ini sesuatu yang sangat riskan. Sementara itu, istri saya sedang hamil. Keputusan harus segera dibuat dan saya ingin membuat keputusan untuk mengambil semua resiko. Kalaupun terjadi sesuatu hal sehubungan dengan saya, setidaknya saya lakukan itu dengan tulus. Ketulusan untuk orang tua yang telah melahirkan saya dan menjadikan saya seorang sosiolog. Akhirnya, saya melarang papa menemani mama dan mencoba menenangkan mama yang setiap saat memanggil papa, juga istri saya dan anak-anak untuk menemaninya. Semua dapat berjalan dengan baik. Di ICU, saya mengubahnya menjadi ruangan untuk memahami diri sendiri, mengendalikan emosi karena sudah sedih, membangkitkan diri dengan cara memberi sugesti pada diri sendiri,
membaca bahan-bahan bacaan yang ringan seperti lelucon konyol, dan mendengarkan lagu rohani. Setiap saat saya berdoa, terutama untuk ibu saya. Kemudian saya ingat, saat itu total pasien masuk berjumlah 20 orang. Dan hanya tersisa sedikit yang berhasil melewati masa-masa kritis. Lagu kritis pun saya ciptakan dari 2 ruangan berbeda, ICU dan di rumah. Setelah mendengar kabar istri juga anak-anak positif COVID-19. 28 hari terlewati dengan baik dan saya mampu menjalankan peran sebagai anak, juga sebagai suami dan juga ayah dari 4 orang anak. Selama di ICU, sebagian besar pasien meminta tolong kepada saya, dan sebagian besar yang meminta tolong itu menyampaikan permohonannya untuk dibantu menjelang detik-detik kematiannya. Mungkin setiap kita punya cerita sendiri-sendiri tentang pengalaman di masa-masa COVID-19. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah kita menyerah atas seluruh perjalanan yang telah kita tempuh. Sekalipun itu kita berada di ujung tanduk, kita harus percaya kita makhluk sosial dan banyak orang yang mengasihi kita. COVID-19 tidak bisa memutus mata rantai rasa persaudaraan, rasa kemanusiaan, dan semua itu begitu nyata. Ada yang memberanikan diri melakukan kontak, dan ada yang melakukan kebaikan meskipun harus membatasi jarak. Dunia sosiologis tidak pernah mati selama kita mampu mempertahankan rasa persaudaraan, rasa kemanusiaan, dan rasa solidaritas. Sekali lagi itu nyata, dan jangan pernah sepelekan COVID-19, itu benar-benar ada.